Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang hari dalam segala aktivitas kami. Engkau menjaga dan melindungi kami semua. Dan pada malam hari ini kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami dapat bersama-sama menyatukan hati untuk menyembah, untuk berdoa, dan terlebih dikuatkan melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami terima. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja lebih lanjut, menguasai hati pikiran kami, mampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu, dan Roh Kudus terus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kiranya Roh Kudus terus memampukan. Nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Sikap Terhadap Penderitaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang pertama, Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat yang kedua, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Kita membaca bersama 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini bukan berarti ketika kita dalam tekanan atau kesulitan kita tidak boleh bersedih. Tentu Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang pertama dari Yakobus pasal 1 ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Yakobus kepada ke-12 suku di perantauan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa ayat ini bukan berarti ketika kita dalam tekanan atau kesulitan kita tidak boleh bersedih. Kita harus tetap tersenyum. Apakah seperti itu? Tidak Bapak Ibu Saudara. Yakobus memilih kata yang tepat, yaitu kata anggaplah. Bukan berarti rasakanlah. Sangat berbeda Bapak Ibu Saudara, anggaplah dan dengan rasakanlah. Yakobus memilih kata anggaplah. Kata anggaplah di sini memang terkesan seperti menipu diri, yaitu sebenarnya kita tidak suka, tetapi demi supaya kita tidak menyinggung perasaan orang lain, maka kita seolah-olah harus menampakkan ekspresi kesukaan. Tentu Bapak Ibu Saudara, yang dimaksudkan oleh Yakobus, anggaplah ini, saya memakai dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani, yaitu hegeomai, yang berarti pertimbangkanlah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata anggaplah ini bukan berkenaan dengan perasaan seseorang, tetapi berkenaan dengan bagaimana seseorang menilai suatu pencobaan yang datang atas dirinya.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ulangi, kata anggaplah ini bukan berkenaan dengan perasaan seseorang, tetapi berkenaan dengan bagaimana kita menilai suatu pencobaan yang datang atas diri kita. Di satu pihak mungkin kita merasa gentar dan khawatir ketika kesulitan itu datang. Lalu bagaimana mempertimbangkan kesulitan itu sebagai suatu kebahagiaan? Tanpa disadari, sebenarnya sebagian orang pernah mengalami bagaimana mempertimbangkan suatu kesulitan itu sebagai suatu kebahagiaan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, Rasul Yakobus kepada ke-12 suku menekankan bahwa anggaplah sebagai kebahagiaan. Sekali lagi, bukan meniadakan realita yang ada, tetapi lebih kepada bagaimana sikap kita dalam menghadapi pencobaan. Bapak Ibu Saudara, di sini saya dapat merangkum setidaknya ada beberapa pelajaran bagi kita. Ada 4 pelajaran yang dapat kita lihat dari apa yang dimaksud oleh Rasul Yakobus. Pelajaran yang pertama Bapak Ibu Saudara, sikap ini bukan merupakan penyangkalan realita. Pertama, sikap ini bukan merupakan penyangkalan realita. Kata anggaplah bisa menimbulkan kesan sebenarnya tidak bahagia, tetapi dianggap saja demikian. Bapak Ibu Saudara, kata anggaplah ini sekali lagi bukan merupakan penyangkalan, tetapi benar-benar disadari bahwa apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita yang berkaitan dengan dalam tanda kutip pencobaan itu adalah bagaimana sikap kita, bukan menyangkal, tetapi bagaimana kita menyikapi pencobaan itu, pencobaan yang sedang kita alami. Lebih tepatnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mempertimbangkan apa yang sedang kita alami berkaitan dengan pencobaan. Kalau menyangkal realita, itu berarti kita tidak mau tahu atau tidak peduli dengan keadaan yang ada. Tetapi ketika kita mempertimbangkan kenyataan itu, maka itu menuntut pikiran, menuntut kita untuk lebih lagi memilah-milah, mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi, sikap ini bukan merupakan penyangkalan realita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, sikap ini bukan merupakan bentuk keterpaksaan. Sekali lagi saya ulang, bagian yang kedua, sikap ini bukan merupakan bentuk keterpaksaan. Bapak Ibu Saudara, tentu di masyarakat Jawa kita sering mendengar sebuah konsep pasrah atau nerimo yang menyiratkan keterpaksaan, kepasifan dalam menghadapi atau menerima keadaan yang buruk. Penderitaan yang terjadi bukan hanya diterima sebagai sesuatu yang harus terjadi atau tidak terhindarkan,
Melainkan yang dimaksud oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus 1 ayat yang kedua ini, anggaplah itu sebuah penerimaan yang positif. Karena apa? Karena pencobaan ini mendatangkan kebahagiaan. Mendatangkan kebahagiaan dalam bahasa Yunani disebutkan cara. Ini diekspresikan dengan tambahan kata sifat yang menunjukkan sukacita yang penuh dan lengkap. Bagian yang kedua, sikap ini bukan merupakan bentuk keterpaksaan, tetapi benar-benar menyadari bahwa ada pencobaan yang harus kita hadapi, dan kita hadapinya dengan sikap yang positif. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat lebih jauh di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat dari Yakobus pasal 1, demikian firman Tuhan ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi pencobaan, disikapi dengan positif, ini menghasilkan ketekunan. Iman kita bertumbuh dan itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu dalam ayat yang keempat memperoleh buah yang matang. Ini juga berujung kepada aspek eskatologi atau aspek ketika nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara, sikap ini bukan merupakan penyangkalan realita. Lalu yang kedua, sikap ini bukan merupakan bentuk keterpaksaan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar sudah tak terima opo jari, bukan berhenti sampai di situ. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihatnya dalam sudut pandang yang positif. Karena apa? Pencobaan ini mendatangkan kebahagiaan. Ini adalah ujian terhadap iman kita dan menghasilkan kebahagiaan. Tujuannya adalah ke depan nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Karena kita tahan uji. Lalu bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sikap ini bukan bentuk penyiksaan diri. Sikap ini bukan bentuk penyiksaan diri. Alkitab yang adalah firman Tuhan tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk mencintai penderitaan. Kata jatuh itu menunjukkan keadaan yang tidak direncanakan dan tidak terhindarkan. Jatuh dalam bahasa Yunani disebut peripipto, yang artinya adalah menunjukkan keadaan yang tidak direncanakan dan tidak dihindarkan. Kata jatuh ke dalam tidaklah suatu kecelakaan yang bodoh. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ulang, jatuh ke dalam tidak berarti suatu kecelakaan yang bodoh. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah kita jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam persoalan karena kita yang membuat persoalan itu. Karena kita sudah tahu bahwa melakukan ini akan mendatangkan pencobaan, tetapi tetap kita lakukan. Kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu itu mendatangkan dosa.
kita sadar betul dan tapi itu kita lakukan sehingga kita jatuh dalam pencobaan. Bukan seperti itu yang dimaksud. Melainkan Bapak Ibu Saudara, jatuh ke dalam ini, kata jatuh ke dalam ini berarti bertemu dengan atau menjumpai. Bukan hal yang kita buat, tetapi dalam perjalanan hidup kita, persoalan itu tiba-tiba ada di depan kita. Orang Kristen seharusnya tidak membuat pencobaan. Kata berbahagialah atau anggaplah kamu berbahagia ketika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, itu artinya beraneka ragam. Beraneka ragam, saya boleh gambarkan seperti benang yang beraneka warna yang dipakai oleh tukang tenun menjadi sebuah permadani atau sebuah kain yang indah. Bapak Ibu Saudara, jadi pencobaan yang ada itu, yang ada di depan kita, kita bertemu dengan pencobaan, menjumpai pencobaan itu. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara dituliskan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ibarat sebuah benang yang berwarna-warni, dan ketika masih sendiri-sendiri kita belum bisa melihat itu adalah sebuah karya yang indah, tetapi ketika itu sudah ditenun, maka akan menjadi sebuah kain yang indah, dan kita bisa melihat keindahannya terpancar di situ. Bapak Ibu Saudara, tentu sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, kita akan terus menghadapi atau dihadapkan dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan. Ada yang itu karena seperti yang saya singgung tadi, oleh karena kesalahan kita, atau Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba sesuatu itu datang di depan kita, atau bahkan langsung menimpa kita. Dan di sini Rasul Yakobus mengingatkan tentang hal ini, bahwa sikap anggaplah bukan sebagai bentuk penyiksaan diri, tetapi adalah sesuatu yang harus kita hadapi dan kita jumpai. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita dalam menghadapi pencobaan itu? Tentu Bapak Ibu Saudara, kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengatur kehidupan yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang selalu percaya kepadanya. Allah mengatur dan mencampur pengalaman kehidupan kita ini menjadi indah. Tujuannya adalah untuk kemuliaan nama-Nya. Penderitaan, pencobaan hanyalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk mencapai sesuatu. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Kematangan karakter Kristiani. Seperti di dalam ayat yang keempat dari Yakobus pasal 1 tadi yang sudah kita baca bersama tadi. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu, menunjuk saya dan Bapak Ibu Saudara, menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yang keempat, respon kita mengenai sikap itu adalah bagaimana kita memiliki cara pandang yang benar dalam menghadapi pencobaan. Pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa.
yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan dalam persoalan pergumulan itu, kita akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu bukan tujuan. Kita orang percaya menganggap penderitaan itu sebagai kebahagiaan karena kita ada alasan di balik semuanya itu. Bukan karena penderitaan itu baik. Penderitaan memang tidak enak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal positif di balik penderitaan yang kita hadapi. Yaitu adalah kita akan menerima mahkota kemuliaan. Tentu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berfirman melalui Nabi Yakobus pada waktu itu, Rasul Yakobus pada waktu itu, bukan berarti Tuhan Yesus akan melepaskan kita saja ketika kita harus menghadapi persoalan pencobaan yang ada di depan kita, atau bahkan sekarang ini sedang kita tanggung atau kita pikul. Bukan berarti seperti itu. Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kekuatan sampai saat ini, Tuhan Yesus juga akan terus memberikan kita kekuatan di hari-hari yang akan datang. Apapun persoalan pencobaan itu, bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melewatinya. Karena di depan sudah tersedia mahkota kemuliaan yang sudah disediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang mungkin sedang kita alami, Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ya, orang lain tidak mengerti apa yang saya hadapi. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita yakini adalah ketika sikap kita terhadap penderitaan, sikap kita terhadap penderitaan menentukan langkah kita ke depan. Sikap menganggap penderitaan adalah sebuah kebahagiaan bukan merupakan penyangkalan realita. Bukan juga bentuk keterpaksaan dan juga bukan bentuk penyiksaan diri. Tetapi sikap ini adalah sikap yang kita ambil berdasarkan kesadaran yang penuh. Tuhan Yesus akan selalu menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini jangan pernah bosan, jangan berputus asa ketika kita berseru kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyampaikan apa yang menjadi persoalan pergumulan kita, Tuhan seakan-akan, aduh kok tidak ada jawaban, tidak ada perubahan. Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu pencobaan ini sudah berapa lama, tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sampai pada detik ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus akan terus menyertai langkah kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak
saudara, kita bersama berdoa. Kita juga berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk pelayanan di gereja kita, untuk saudara-saudara kita yang sakit. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Selama kami masih hidup di dunia ini, kami akan terus menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kami untuk memiliki sikap yang benar ketika kami menghadapi pencobaan. Karena kami tahu siapa yang kami percaya. Tuhan Yesus yang sudah menolong kami. Tuhan Yesus akan terus menolong dan menyertai kami, juga memberikan kami kekuatan. Persoalan atau pergumulan yang kami hadapi ini, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus akan terus menopang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Kami sekarang ini bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, beserta Wakil, beserta seluruh jajarannya. Baik yang berada di tingkat nasional maupun di daerah-daerah, juga para pemimpin di lingkungan kami. Tuhan Yesus memberkati. Berikan hikmat, berikan hati yang takut akan Tuhan. Dan pemerintah kami ini terus bekerja untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongannya masing-masing. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus terus memberkati bangsa ini dan memulihkan bangsa ini. Dan pakai kami anak-anak-Mu Tuhan sebagai pendoa-pendoa syafaat, sebagai kesaksian, sehingga nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Aparat keamanan TNI Polri yang terus menjaga bangsa dan negara ini, Tuhan terus berkati. Kami juga menyerahkan untuk para dokter, perawat, relawan yang mereka berjibaku untuk menghadapi pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kesehatan kepada mereka beserta seluruh keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sekarang ini juga bersatu hati, mengangkat tangan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang terbaring lemah oleh karena sakit. Baik itu orang tua, suami atau istri, ataupun anak-anak, ataupun saudara kami. Siapapun yang kami tahu dan sekarang ini sedang terbaring lemah oleh karena sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan saudara-saudara kami ini. Nyatakan kuasa-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami juga berdoa, jikalau ada di antara saudara-saudara kami sekarang ini dalam persoalan pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Pelayanan di gereja kami ini Bapa, kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, juga persiapan untuk ibadah Natal bulan Desember yang akan datang. Tuhan Yesus juga memberkati. Semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Kami serahkan esok ke dalam tangan-Mu. Hari-hari depan kami di dalam tangan-Mu. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Tuhan Yesus cukupkan apa yang kami butuhkan tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus dan perlindungan darah Yesus, juga kesehatan yang selalu ada dan menyertai kita beserta seluruh isi rumah kita sepanjang hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.